Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan setelah kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu melanjutkan kebiasaan yang baik, tradisi yang baik yang ada di masjid kita, Masjid Nurul Huda, yakni kebiasaan atau tradisi belajar menuntut ilmu. Kita luangkan sejenak waktu kita di tengah padatnya kegiatan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Kita luangkan sejenak waktu kita untuk duduk 10-15 menit untuk mengkaji, belajar agama kita, agama Islam. Semoga bisa menambah wacana keilmuan kita dan semoga apa yang kita kerjakan ini dihitung sebagai amal sholih dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Bapak Ibu, melanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya kami sudah membacakan keterangan dari penulis Usul Salasah bahwasanya beliau membawakan dalil tentang diwajibkannya 4 perkara yang harus kita kerjakan, yakni berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Penulis rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan dalilnya adalah yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr, di mana surat ini kemarin sudah kita jelaskan mengandung 4 kriteria manusia yang tidak rugi, yaitu manusia yang beriman, beramal sholih, berdakwah, dan bersabar. Maka Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan menuntaskan muqaddimah dengan membawakan nukilan dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan, wa qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala, berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama besar ahli hadis. Beliau Imam Bukhari mengatakan babul ilmi qablal qauli wal amali. Beliau mengatakan atau menuliskan dalam kitab beliau, yakni bab didahulukannya ilmu sebelum perkataan dan amal perbuatan. Bapak Ibu, jadi Imam Bukhari beliau memiliki atau menulis sebuah kitab, di mana dalam kitab beliau ini beliau membawakan sebuah bab yang babnya berjudul Babul Ilmi Qoblal Qauli wal Amali, yaitu bab didahulukannya ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain, Imam Bukhari mengatakan bahwasanya perkataan dan perbuatan kita seorang muslim itu harus didahului atau didasari dengan ilmu. Kemudian beliau mengatakan wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir lidzambika. Allah dalam surat ini, dalam ayat ini, Allah mengatakan fa'lam, berilmulah.
annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, wastaghfir li dzambika, dan beristighfarlah, mintalah ampun atas dosa kalian. Bapak Ibu, setidaknya dalam ayat ini ada 3 potongan atau 3 bagian. Yakni Allah memulai dengan fa'lam, berilmulah, ketahuilah, ilmuilah, berilmulah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, Allah mengatakan wastaghfir li dzambika, mintalah ampun atas dosa kalian. Berarti Bapak Ibu, sebelum seorang muslim itu mengatakan atau mengikrarkan tidak ada ilah selain Allah, dan sebelum seorang muslim itu beristighfar minta ampun atas dosanya, ini didahului dengan fa'lam, didahului dengan berilmulah, sehingga ikrar kita, iman kita, perkataan kita bahwasanya tidak ada ilah selain Allah ini harus didahului dengan ilmu atau didasari dengan ilmu. Demikian pula perbuatan kita minta ampun, beristighfar, ini juga didahului dengan ilmu sebelumnya. Sehingga penulis mengatakan fabada'a bil ilmi qoblal qawli wal amali. Dalam ayat ini Allah mengawali dengan ilmu sebelum perkataan dan amal perbuatan. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu, seorang muslim itu perkataannya, apa yang dia ucapkan, dan perbuatannya, apa yang dia kerjakan, terutama yang berkaitan dengan agama, dengan ibadah, ini harus didahului dengan ilmu. Sehingga ayat ini mendukung 4 hal yang kemarin sudah kita sampaikan. Bahwasanya poin pertama, kewajiban kita adalah berilmu. Ilmu ini menjadi hal pokok yang paling pertama. Ilmu harus kita raih, harus kita pelajari. Kemudian setelah berilmu, kita beramal, kita amalkan. Setelah beramal, kita dakwahkan. Dan setelah berdakwah, jangan lupa kita bersabar. Bapak Ibu, inilah muqaddimah yang pertama di dalam risalah Thalathatul Usul, yakni kewajiban untuk mengerjakan 4 perkara: berilmu, beramal, bersabar, dan berdakwah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk di muqaddimah yang kedua. Karena risalah ini Bapak Ibu kalau mau kita pilah-pilah, ini ada 3 muqaddimah, ada 3 pembukaan sebelum nanti masuk ke inti pembahasan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan muqaddimah yang pertama. Insya Allah pekan depan kita masuk muqaddimah yang kedua. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita akhiri, kami mengingatkan bahwasanya malam ini kita sudah masuk di tanggal 10 Muharram. Kita masuk di tanggal 10 Muharram. Sehingga besok pagi, besok siangnya, hari Kamis pagi, maka kita disunahkan untuk berpuasa Asyura. Rasulullah beliau mengatakan, wa afdhalus siyami ba'da ramadhana syahruwahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ini perkataan Rasulullah SAW, bahwasanya puasa di bulan Muharram ini menduduki peringkat terbaik kedua setelah puasa Ramadan. Dan para ulama menjelaskan memang di bulan Muharram ini kita disunahkan untuk memperbanyak puasa, terutama di tanggal 10. Insya Allah jatuh pada besok Kamis. Sehingga Bapak Ibu mari kita kami mengajak pada diri kami dan Bapak Ibu sekalian yang besok Kamis ada kelonggaran, silahkan kita berpuasa sunnah. 1 hari Kamis, yakni puasa Asyura. Bapak Ibu yang sudah punya kebiasaan puasa Senin Kamis, maka besok Kamis bisa dengan niat double. Niatnya besok Kamis saya berpuasa Senin Kamis seperti biasa,
dan didobeli dengan niat puasa Asyura, sehingga mendapatkan dua keutamaan puasa Senin Kamis dan puasa Asyura. Bapak Ibu, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.